Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Simvasyang Sutra Teratai episode 1560. Segala dharma telah sempurna dan memperoleh kemampuan untuk berputar. Orang-orang yang berikrar untuk menjalankan praktik bodhisattva, mereka tekun melatih dan suka mencari dharma menakjubkan untuk membimbing dan memandu semua makhluk, memungkinkan mereka untuk belajar dan membina diri sesuai ajaran, sehingga dapat memperluas jalan bodhi yang lurus dan memutar roda dharma ketidakmunduran. Para bodhisattva berikrar untuk memasuki dharani berputar, awarta dharani, yang tak terhingga, artinya di dalam pintu dharma memperoleh kemampuan untuk memutar dengan leluasa. Di dalam pintu dharma dari penyerapan dan penegakan memperoleh segala dharma secara sempurna dan sepenuhnya. Setiap orang harus lebih bersungguh hati. Orang-orang yang berikrar untuk menjalankan praktik bodhisattva, mereka tekun melatih dan suka mencari dharma menakjubkan. Harus lebih bersungguh hati dan berusaha sedaya upaya. Orang-orang yang berikrar untuk menjalankan praktik bodhisattva, maksudnya adalah selama banyak kehidupan berada dalam 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Berikrar menjalankan 4 metode dengan tubuh, ucapan, dan pikiran untuk waktu yang sangat lama, selama kehidupan ke kehidupan, terus-menerus membangun ikrar agung. Kita semua seharusnya masih ingat 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagaimana Buddha mengajarkan Dharma, bagaimana Bodhisattva menerima dan menegakkannya. Selama banyak kehidupan, menerima dan menegakkan Dharma melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, dan juga harus membangkitkan ikrar. Harus membangun ikrar agung, selama kehidupan ke kehidupan untuk waktu yang lama tanpa henti. Demikian masuk ke kerumunan orang banyak dan membimbing para makhluk. Jalan Bodhisattva adalah 6 paramita dan segala praktiknya, merupakan jalan yang sangat panjang. Kita harus terus-menerus menyambungkannya. Selama kehidupan ke kehidupan harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Maka tekun melatih dan suka mencari dharma menakjubkan. Ketekunan dalam membina ini, ketekunan dalam tubuh, ucapan, dan pikiran, serta membangun ikrar agung. Melatih diri selama banyak kehidupan, semuanya selalu bolak-balik kembali ke kerumunan orang banyak. Menggunakan tubuh untuk mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Menggunakan ucapan untuk terus-menerus memaparkan dharma dengan sukacita. Menggunakan pikiran untuk terus-menerus memohon dharma tanpa batas, tanpa henti bergerak maju. Apa yang dicari adalah dharma menakjubkan. Dharma menakjubkan diterapkan di dunia, memperoleh jasa kebajikan diri sendiri, berusaha sedaya upaya di kumpulan orang banyak. Beberapa hari ini kita telah mengulas tentang pahala kebajikan, karena kita berada pada bab pembedaan jasa kebajikan. Bagian sutra yang saat ini sedang kita ulas, dimulai dengan menjelaskan bagaimana kita harus terlibat dalam pengembangan spiritual dan melayani orang lain di dunia. Dengan kita menggunakan waktu kita untuk pelatihan, inilah yang dipelajari sekarang dalam bab pembedaan jasa kebajikan. Saat mendengarkan dharma, kita harus memasukkan dharma ke hati kita. Jadi saat kita berikrar untuk menjalankan praktik bodhisattva, kita harus berpikir untuk menghubungkan ajaran sebelum praktik bodhisattva yang dibabarkan Sang Buddha. Ketika kita tekun melatih dan suka mencari dharma menakjubkan, kita harus mempertimbangkan cara mencari dharma menakjubkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Beberapa hari yang lalu kami membicarakan tentang waktu dan ruang. Waktu tidak terbatas, ruang ada di mana-mana. Kehidupan kita ditentukan oleh prinsip kebenaran, dan kehidupan kebijaksanaan kita abadi. Ada sangat banyak ajaran, lapisan demi lapisan yang diajarkan ke kita. Kita harus mengingatnya. Saya selalu mengatakan kepada semua orang, jangan lupa, harus ingat. Ya, kita harus selalu ingat dan dengan rajin mencari dharma. Tekun, mereka tekun melatih dan suka mencari dharma menakjubkan. Inilah kita dalam jangka waktu dan ruang yang panjang, menggunakan sifat hakiki kita
tanpa henti mencari prinsip dan substansi. Menggunakan ketulusan hati kita mencari prinsip kebenaran ini. Berpadu dengan tatata, inilah dharma menakjubkan. Urusan keduniawian setelah dianalisa sampai pada akhirnya, hayah, kosong. Namun di dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Ini sangat sukacita. Jika di dalam hati terdapat dharma, dharma jika dapat meresap ke dalam hati, ini adalah kebahagiaan dalam dharma. Bisa sangat sukacita. Semakin sukacita, maka akan semakin ingin mencari dharma. Ini dinamakan suka. Suka mencari kebahagiaan dari dalam hati. Di dalam dharma terdapat sukacita dalam dharma. Jadi suka mencari dharma menakjubkan. Harus bersungguh hati, lalu mencari dharma adalah untuk apa? Membimbing dan memandu semua makhluk. Dengan mencari, maka kita akan dapat memahami lebih banyak. Terdapat ribuan jenis para makhluk, terutama adalah 6.800.000 koti. Pada dasarnya setiap orang memiliki 6 akar pintu. Bagaimana 6 akar indera dapat bersentuhan dengan ribuan kondisi, niat pikiran yang tidak dapat dihitung. Kerisauan yang tidak dapat terkatakan dalam jumlah angka, juga terdapat sangat banyak kesan batin dharma. Jalan menuju ke arah mencari dharma. 6 akar kita, 8 kesadaran, tidak lain adalah kembali pada jalan kebenaran sejati. Jika terdapat satu niat pikiran menyimpang, kondisi yang bersentuhan dengan 6 akar dan 8 kesadaran, tidak lain adalah jalinan jodoh buruk, tidak lain adalah kerisauan dan kegelapan batin. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Ini juga seharusnya kita memahaminya. Harus terus mengingatkan kembali, ini dinamakan mendengar dharma. Oleh karena itu, bodhisattva perlu berada di kerumunan orang banyak, terus-menerus membimbing, mengajar, dan mengarahkan, agar para makhluk dapat terus mengingat dharma lagi dan lagi, tanpa henti membantu para makhluk untuk selalu ingat akan dharma. Semakin mendalam di dalam batin, jadi seorang bodhisattva harus tekun berlatih, terus-menerus mencari dharma, terus-menerus berada di kerumunan orang banyak, menuntun dan membimbing para makhluk agar setiap makhluk dapat membangkitkan hati penuh sukacita dalam mencari dharma. Memungkinkan mereka untuk belajar dan membina diri sesuai ajaran. Memungkinkan setiap orang bersukacita dalam mencari dharma. Sama seperti bodhisattva yang juga bersukacita mencari dharma menakjubkan. Mereka mempraktikkan sesuai yang diajarkan. Jika bisa seperti ini, maka sehingga dapat memperluas jalan bodi yang lurus dan memutar roda dharma ketidakmunduran. Pelatihan diri bodhisattva adalah seperti itu. Mereka menuntun dan membimbing para makhluk. Berharap supaya para makhluk menjadi semakin bisa menerima dharma dan saling membimbing satu sama lain. Melalui pelatihan diri, setiap orang akan semakin dekat dengan dharma wajib. Dengan demikian, jalan ini lebih banyak orang lagi yang berjalan bersama dengan arah tujuan yang sama. Jalan ini masih harus dibuka menjadi lebih besar lagi, harus lebih lebar lagi. Bukankah Master sering mengatakan kepada semua orang, panjang pendeknya usia kita tidak bisa menentukannya, tetapi dalam dan lebar kita bisa menentukannya sendiri. Jiwa kehidupan mau berapa dalam, kita mau mengembangkan sekeliling seberapa besar, adalah berdasarkan dari kita sendiri yang menentukan. Ini dapat memperluas jalan bodi yang lurus. Memperluas yaitu lebar. Lurus yaitu dalam. Lurus adalah waktu, memperluas adalah ruang. Kita membina diri, ikrar kita, waktu kita, harus bersyukur terhadap masa lalu karena memiliki jalinan jodoh ini. Menggenggam jalinan jodoh saat ini, kita sendiri harus secepatnya membina diri. Membina 6 akar indera kita. Berhati-hati terhadap kesadaran ke-6 dan ke-7 kita. Setelah menciptakannya, dengan sendirinya kembali ke kesadaran ke-8 kita. Datang dan pergi, kelahiran dan kematian, inilah yang harus kita baik-baik dalam lurus dan luas. Tidak peduli waktu, kita harus menggenggamnya. Derajat keluasan dari jiwa kehidupan kita
bukan hanya memberi manfaat bagi diri sendiri. Derajat keluasan kita haruslah berkelanjutan, karena dharma kita bisa mempengaruhi orang yang melihat dan mendengarkan dengan lebih luas dan lebih luas lagi. Oleh sebab itu, jalan bodhisattva haruslah dibuka lebih luas lagi, sehingga dapat memperluas. Beberapa waktu yang lalu, bukankah saya sudah terus-menerus mengatakan, hendaknya membuka jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva hendaknya dibuka dengan luas. Oleh karena itu, sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Apabila orangnya banyak, maka jalan pun hendaknya luas atau lebar. Lalu lintas baru akan menjadi lancar. Jalan bodhisattva masuk ke tengah kerumunan untuk membimbing para makhluk. Dengan banyaknya orang, dengan sendirinya, jalan pun harus luas. Dengan ada banyak orang yang membuka jalan, maka akan ada banyak orang yang menapakinya. Dengan demikian, jalan ini pun akan menjadi aman atau lancar. Maka jalan bodhisattva dengan sendirinya akan menjadi luas. Oleh karena itu dikatakan, dapat memperluas jalan bodhi yang lurus. Tidak hanya waktu, panjang maupun luas, waktu dan ruang ini, pada waktu dan ruang yang luas ini, memutar roda dharma ketidakmunduran. Mereka datang ke tempat ini untuk memutar roda dharma. Dengan kata lain, ikrar bodhisattva dari kehidupan demi kehidupan tidak meninggalkan tubuh, ucapan, dan pikiran. Tubuh, ucapan, dan pikiran ini. Oleh karena itu, kita hendaknya berikrar kembali. Kita hendaknya berikrar untuk terus-menerus datang dan pergi ke dunia kembali, sehingga memasuki dharani berputar, awarta dharani yang tak terhingga. Kita sudah membahas tentang pintu dharani sebelumnya, yaitu pintu penyerapan dan penegakan, dharani muka. Sekarang kita membahas tentang dharani berputar, awarta dharani. Berputar berarti memutar tempat itu, memutar roda dharma. Dharani yaitu penyerapan dan penegakan. Dharani muka. Tidak hanya menyerap dan menegakkan, namun juga harus memutar. Memutar yaitu memutar roda dharma. Kita memohon dharma. Dharma apapun itu kita semua sudah tahu, sudah memasuki pintu dharani. Kita telah memasuki pintu dharma. Ini disebut pintu penyerapan dan penegakan. Dharani muka. Pintu ini kita semua sudah tahu, memahami setelah mendapatkan dharma. Kita harus memutarnya. Memutar roda dharma, maka disebut dharani berputar, avarta dharani. Adalah makna dari memutar dengan leluasa. Kita memutar roda dharma, keadaan pikiran kita menjadi tenang. Kemampuan untuk memutar dengan leluasa, ini disebut memutar roda dharma. Dan juga di dalam pintu dharma dari penyerapan dan penegakan memperoleh segala dharma secara sempurna dan sepenuhnya. Seperti inilah kesempurnaan. Kita menggunakan kekuatan leluasa untuk memutar roda dharma, memutar dharani, avarta dharani. Jadi kita semua harus menghayati dengan sepenuh hati. Silsilah dharma ini kita semua harus sepenuh hati, karena bab ini sudah menjadi bab pembedaan jasa kebajikan, adalah pengetahuan memasuki jalan kebudaan. Sekarang setelah memahami Buddha, melihat Buddha, kita pasti tidak boleh melewatkannya. Harus dengan sepenuh hati mendengar. Kitab di bawah mengatakan seperti ini. Selanjutnya ada sebanyak 1000 kali lebih banyak dari para bodhisattva mahasattva itu yang memperoleh pintu dharani dari mendengar dan mempertahankan segala ajaran. Sruta Dara Dharani. Selanjutnya ada sebanyak butiran debu halus dalam satu sistem dunia dari para bodhisattva mahasattva itu yang memperoleh kefasihan tanpa rintangan dari sukacita dalam membebarkan. Pratibana Pratisamvit. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Seperti yang Buddha katakan sebelumnya, banyak bodhisattva yang sudah tiba. Para bodhisattva ini semuanya sangat berpengalaman. Jadi Buddha memperkenalkan para bodhisattva ini. Ada berapa banyak? Ada lebih banyak bodhisattva dibandingkan yang disebutkan sebelumnya. Ada mahabodhisattva yang 1000 kali lipat lebih banyak. Para mahabodhisattva ini semuanya sudah mendengarkan dharma. Mereka sudah memperoleh dharma.
mendengarkannya, menerima dan menegakkan dharma dengan cara ini. Jadi mereka memperoleh dari mendengar dan mempertahankan. Memperoleh artinya mereka bisa memperoleh kesadaran di dalam batin. Mereka mendengarkan banyak ajaran dan menegakkannya di dalam praktik. Pintu Dharani, mereka sudah memasuki pintu Dharani ini. Pintu dari memperoleh dan menegakkan. Kita semua mesti memahami dengan jelas bahwa inilah mengapa ada begitu banyak bodhisattva. Bukan hanya para bodhisattva ini, selanjutnya ada sebanyak butiran debu halus dalam satu sistem dunia dari para bodhisattva mahasattva. Butiran debu halus dalam satu sistem dunia merujuk pada jumlah butiran debu yang ada dalam suatu sistem dunia. Setiap butiran setara dengan satu bodhisattva, sehingga ada begitu banyak bodhisattva. Jumlahnya sangat banyak, dan mereka semua memperoleh kefasihan tanpa rintangan dari sukacita dalam membabarkan. Pratibhana Pratisamvit, kefasihan tanpa rintangan dari sukacita dalam membabarkan. Pratibhana Pratisamvit. Seperti yang sudah kita bahas, merujuk pada 4 ajaran tanpa rintangan. Ini meliputi kebijaksanaan dari Dharma tanpa rintangan. Makna tanpa rintangan. Bahasa tanpa rintangan, senang berbicara tanpa rintangan. Ini adalah 4 ajaran tanpa rintangan. Mereka bisa mengajarkan begitu banyak dharma. Ada begitu banyak bodhisattva yang bisa membabarkan. Ada begitu banyak bodhisattva yang bisa membabarkan dharma. Mereka semua sudah memperoleh pencapaian. Ini adalah para makhluk yang sebelumnya dibimbing oleh Buddha. Ini melampaui waktu yang lama dan jarak yang jauh. Buddha sudah mengubah begitu banyak makhluk. Buddha mencapai ini lewat panjang usia. Waktu yang panjang dalam usia kehidupannya yang tak terhingga. Dalam naskah berikutnya disebutkan, selanjutnya ada bodhisattva mahasattva, sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia pun memperoleh miliaran koti tak terhingga dari Dharani berputar, Avarta Dharani. Selanjutnya ada bodhisattva mahasattva sebanyak butiran debu dalam 3000 maharibu dunia. Tri Sahasra Mahasahasra Loka Datu. Dapat memutar roda dharma ketidakmunduran. Avai Vartika Dharma Cakra. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Harus menggunakan kapasitas batiniah yang sangat terbuka. Hati dan otak menerima begitu banyak. Sangat banyak para bodhisattva yang tidak terhingga. Para bodhisattva dari sistem dunia sebanyak butiran debu, semuanya harus bersungguh hati. Selanjutnya ada bodhisattva mahasattva sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia. Ini sudah sangat banyak. Satu sistem dunia sebanyak butiran debu sudah sangat banyak. Masih ada lagi. Selanjutnya ada, selain butiran debu sistem dunia itu, hasil pencapaian dari para bodhisattva itu masih ada. Masih ada sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia. Memperoleh miliaran koti tak terhingga dari Dharani berputar, Avarta Dharani. Tidak hanya pintu penyerapan dan penegakan Dharani muka saja, namun juga memperoleh berputarnya Dharma dari pintu penyerapan dan penegakan Dharani muka. Bukan hanya tahu, paham. Saya juga akan menggunakan Dharma ini di dunia ini. Memasuki kerumunan orang banyak, memutar dan memahami tiada rintangan. Ini adalah Dharani berputar Avarta Dharani. Dharani yang tiada terhingga, Dharma tiada terhingga. Selanjutnya ada bodhisattva mahasattva sebanyak butiran debu dalam satu sistem dunia pun memperoleh miliaran koti tak terhingga dari Dharani berputar, Avarta Dharani. Memutar dan memahami dengan jelas akan segala pintu Dharani dalam satu dharma mampu memunculkan makna kata yang tak terhingga dan tak terbatas. Memutar dan memahami dengan jelas akan segala pintu Dharani adalah di tempat itu. Memutar roda dharma yang tak terhingga ini. Semua ajaran dharma besar dan kecil sudah diajarkan. Dimanapun tempat ruang kosong di mana saja, demikian diwariskan semua dharma yang ada. Dalam satu dharma mampu memunculkan makna kata yang tak terhingga dan tak terbatas. Setiap dharma dapat menjelaskan sangat banyak dharma.
Terkadang saat menjelaskan, terpikirkan dharma ini berhubungan dengan dharma itu. Tidak terputus hubungannya. Memahami terkadang tidak bisa lari keluar, karena dharma yang sangat banyak, seperti sesepuh yang membimbing anak malang itu. Pergi membuka harta karun, memasuki harta karun itu. Wah, harta karunnya banyak sekali. Ingin mau mengenal namanya, mau memahami manfaatnya, mau memahami nilainya, juga mau memahami kegunaan dan manfaatnya. Begitu banyak. Setiap hubungan ada fungsinya masing-masing. Benar-benar sangat banyak. Dharma ini ibarat harta karun. Begitu harta karun dibuka, prinsip kebenaran dalam dharma sebenarnya sangat banyak. Oleh karena itu, dalam satu dharma mampu memunculkan makna kata yang tak terhingga dan tak terbatas. Dengan bahasa ini demikian mau dijelaskan sangat banyak. Apalagi bahasa di dunia manusia ini berbeda. Rumpun bahasa yang berbeda, oleh karena itu dharma adalah satu. Namun dalam menganalisanya harus menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Dharani berputar, Avarta Dharani, mampu mengamati keberadaan dan ketiadaan sebagai setara dan tiada mendua, menyerap dan menegakkan segalanya untuk memperoleh Dharani berputar, Avarta Dharani. Di dalam pintu Dharma, telah sempurna dan sepenuhnya dapat keluar masuk tanpa ganjalan. Jika kita memperoleh Dharma berputar, jika kita bisa memperoleh Dharani berputar, Avarta Dharani, yaitu dengan menyerap dan menegakkan segala dharma, maka di dalam segala dharma, di antara langit dan bumi, prinsip sejatinya dapat kita pahami. Di dalam pintu dharma telah sempurna dan sepenuhnya, dapat keluar masuk tanpa ganjalan. Beberapa hari sebelumnya, di waktu awal kita sudah mengatakan, prinsip sejati dari sifat dharma seharusnya kalian semua masih ingat. Sifat dharma adalah tidak terkira dan tidak terbatas. Kebijaksanaan kita dengan Buddha adalah setara. Sifat dharma setara, kita seharusnya tahu. Tahu memang tahu, namun kita belum ada metode untuk dapat memutar dan menggerakkan. Sifat demikian adanya dari diri kita sendiri. Kita tahu tatata tersebut setara dengan tatata Buddha. Kita tahu, namun kebijaksanaan Sang Buddha dengan pandangan dan pemahaman kita makhluk awam masih berjarak sangat jauh. Kita hanya tahu Dharani. Kita bisa menjelaskan, disebut juga penyerapan dan penegakan. Apakah Dharma dimaksud bermanfaat bagi kita? Bermanfaat sebagian, maka kita belum sampai pintu penyerapan dan penegakan. Kita hanya tahu, belum menyeluruh. Semuanya, apalagi untuk memutar, masih harus melalui jalan yang panjang. Sifat demikian adanya dari kita sendiri hanya dapat dijelaskan sedemikian. Apalagi prinsip sejati. Prinsip sejati adalah prinsip kebenaran yang agung. Prinsip kebenaran agung, jika dianalisa secara tuntas, sampai akhirnya segalanya adalah kosong. Dharani diterjemahkan sebagai penyerapan dan penegakan. Artinya menyerap segala dharma dan menegakkan segala kebajikan, membalik dari tingkatan awam untuk memasuki praktik dari jalan suci, melepaskan segala terkondisi untuk memperoleh dharma tak terkondisi. Dengan kekuatan Dharani, dari kebijaksanaannya kekosongan sejati, menegakkan dharma bajik dan memahami makna dari kekosongan, dapat memasuki kebenaran pamungkas dari jalan tengah. Kita sering berbicara tentang dharma terkondisi, dharma tidak terkondisi. Melalui dharma yang tidak terkondisi, kita dapat memahami dan menyadari berinteraksi dengan orang-orang tanpa direncanakan. Kita dapat menggunakan semangat yang melampaui dunia, semangat memasuki dunia dengan dharma yang melampaui dunia. Saat kita memasuki dunia, kita menciptakan fenomena yang terkondisi dan mengambil tindakan. Fenomena terkondisi dapat bersifat baik atau jahat. Jika kondisi pikiran kita berputar pada fenomena yang terkondisi, kita akan dengan mudah mengembangkan penderitaan. Namun dengan dharma, kita secara alami akan mengambil tindakan dan pergi ke tengah orang untuk mengubah makhluk hidup. Kita akan terlibat dalam urusan duniawi dengan semangat yang melampaui dunia. Jika kita dapat melakukan hal ini, bukankah yang terkondisi dan yang tidak berkondisi adalah sama?
Ketika kita memahami sepenuhnya bahwa segala sesuatu hanyalah nama dan penampilan, maka kita tidak perlu terikat. Ini berarti kita tahu prinsip dari kekosongan. Terlebih lagi kita benar-benar memahami, dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Kita telah mengetahui tentang keberadaan yang menakjubkan dari keberadaan sejati. Prinsip-prinsip sebenarnya dari alam semesta. Kita telah mengetahui hal ini. Meskipun segala sesuatunya kekosongan sejati. Di dunia kita harus memahami keberadaan menakjubkan. Ada kekosongan sejati dalam keberadaan menakjubkan. Saat kita memahami ini, yang terkondisi dan tidak terkondisi adalah sama. Keberadaan dan ketidakberadaan mengacu pada dharma yang berkondisi dan dharma yang tidak terkondisi. Kita dalam beberapa waktu terus ini membedakan berwujud dan tidak berwujud. Keberadaan berarti berwujud. Ketidakberadaan berarti dharma tidak berwujud. Wujud dari dharma berwujud ini, jika kita melekat, maka itu merupakan dharma berwujud. Sementara dharma tidak berwujud adalah pelatihan diri kita. Kosong berarti telah habis. Dia tidak mengakui keberadaannya, tetapi ada, tetap melekat pada keberadaannya. Dalam pelatihan diri, jika melekat pada keberadaan, maka akan menjadi dharma tidak berwujud. Dapat melihat dengan jelas prinsip kebenaran yang terkandung dalam kekosongan ini. Jalan tengah yaitu terdapat keberadaan yang menakjubkan dalam kekosongan. Kita harus menggunakan kebijaksanaan dapat membedakan hingga tanpa rintangan. Batin tiada rintangan karena tiada rintangan. Ini artinya telah melihat secara terbuka. Segalanya telah kosong, sehingga tidak ada lagi rintangan. Tetapi jika kita tidak ada rintangan, maka akan mengatakan, sudah kosong juga. Saya tidak perlu melakukan apapun lagi. Ini artinya masih melekat pada kekosongan. Semuanya telah kosong. Kita masih harus melatih diri seperti apa, apalagi yang harus kita lakukan. Jadi mereka mundur dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita harus tahu itu. Tanpa sila, samadhi, dan kebijaksanaan, dan mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan, tanpa fenomena yang terkondisi, bagaimana kita bisa benar-benar memahami pintu penyerapan dan penegakan, dharani muka. Jika kita kekurangan sila, bagaimana kita bisa menempuh jalan bodhisattva, sementara di antara orang-orang, bagaimana kita bisa tetap murni dan tidak tercemar. Jadi kita tiba saatnya keberadaan dan ketiadaan. Kita harus berusaha dengan penuh perhatian, memahaminya secara menyeluruh. Jadi mampu mengamati keberadaan dan ketiadaan sebagai setara dan tiada mendua adalah salah satu pembebasan. Tidak ada ketertarikan pada keberadaan. Kita harus tahu bahwa kita tidak perlu terikat. Ketika kita melihat dengan pikiran terbuka tentang konflik antar pribadi, maka tidak akan ada konflik antara pribadi lagi. Jika kita melihat dengan pikiran terbuka tentang kebenaran dan hal-hal materi, sama-sama menjalankan kehidupan, untuk apa melekat? Mengapa kita harus melekat pada penampilan keberadaan? Tidak perlu. Oleh karena itu dikatakan, kita harus benar-benar bersungguh hati. Meskipun segalanya adalah kosong, namun yang harus kita kejar adalah keberadaan yang menakjubkan. Sifat hakiki. Kita harus menjaga sifat hakiki kita. Kebijaksanaan yang setara dengan Buddha adalah sifat hakiki yang murni dalam keberadaan menakjubkan. Oleh karenanya kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah dalam membina diri. Terus berlatih dalam banyak kehidupan. Jadi dikatakan setara dan tiada mendua. Apakah itu adalah dharma terkondisi? Dharma terkondisi, semua ini adalah untuk kita pergunakan untuk bagaimana membimbing para makhluk, tanpa tercemar oleh para makhluk, terus menjaga niat pikiran kita yang murni. Ini adalah menyerap dan menegakkan segalanya untuk memperoleh dharani berputar, avarta dharani. Kita bisa di dalam segala dharma, tidak terhalang oleh segala dharma. Tidak ada dharma terkondisi dan tak terkondisi yang menghalangi diri kita. Kita juga masih boleh seperti ini, mempraktikkan jalan bodhisattva kita, menyempurnakan ikrar agung kita. Ini adalah
kita 6 paramita dan segala praktiknya, jalan yang sedang dilalui. Jadi di dalam pintu Dharma telah sempurna dan sepenuhnya. Di dalam pintu Dharma ini, kita sangat jelas. Kita masih bisa memutar roda Dharma, hendak memasuki pintu penyerapan dan penegakan Dharani Muka. Hendak keluar, masuk dan keluar tanpa kekhawatiran. Hendak memasuki Dharma kekosongan dan hendak keluar. Hendak memasuki Dharma keberadaan dan hendak keluar. Keluar masuk dalam 2 pintu kekosongan dan keberadaan. Kita masuk dan keluar tanpa kekhawatiran. Karena kita telah memahami secara tuntas, ini harus kita pahami dengan sangat jelas. Selanjutnya naskah mendasarnya mengatakan, selanjutnya ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 3000 maharibu dunia, Tri Sahasra Mahasahasra Loka Datu, dapat memutar roda Dharma ketidakmunduran, Avai Vartika Dharma Cakra. Kebijaksanaan mereka sangat mendalam dan berdiam pada tingkat ketidakmunduran, mampu memutar roda Dharma ketidakmunduran bagi semua makhluk. Oleh karena itu, para bodhisattva bukan hanya bodhisattva yang berada pada satu dunia butiran debu yang mampu memutar roda Dharma. Masih terdapat bodhisattva mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 3000 maharibu dunia. Tri Sahasra Mahasahasra Loka Datu dapat memutar roda Dharma ketidakmunduran Avai Vartika Dharma Cakra. Lebih mendalam lagi, mampu memutar roda Dharma ketidakmunduran, yaitu sekali mereka masuk dan memutarkan roda Dharma demi makhluk hidup. Mampu membuat makhluk hidup sedemikian gigih untuk mengajarkan Dharma, mengamalkan sesuai yang diajarkan dengan hati yang tidak mundur. Orang yang memberikan pengajaran harus sangat fasih, sangat menaruh usaha, juga menjalankan pembinaan diri secara mendalam. Mendalam memiliki makna waktu pelaksanaan yang sangat panjang dan sangat fasih terhadap hal tersebut. Pengalaman yang beliau miliki sudah sangatlah luas, telah datang dan pergi dari dunia yang tidak terhitung jumlahnya. Bodhisattva seperti ini menyebar di 3000 maharibu dunia, sangat banyak bodhisattva. Kebijaksanaan mereka sangat mendalam dan berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Ini merupakan bodhisattva yang sudah senior. Dari sudut pandang bodhisattva menjelaskan, mereka telah mencapai bumi ke-8, sudah tidak akan mundur lagi, sehingga mampu memutar roda Dharma ketidakmunduran bagi semua makhluk. Kelompok bodhisattva ini sudah sangat senior. Naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan demikian. Selanjutnya ada bodhisattva mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 2000 sistem dunia berukuran menengah dapat memutar roda Dharma suci. Sutra Teratai Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan. Dikatakan 1000 alam ribu kecil. 1000 alam ribu kecil bergabung yang disebut satu alam ribu menengah. Sedangkan 1000 alam ribu menengah saling bergabung disebut satu maharibu dunia. Di sini ada 3 buah ribu, sehingga disebut 3000 alam. Selanjutnya ada bodhisattva mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 2000 sistem dunia berukuran menengah dapat memutar roda Dharma suci. 1000 alam ribu kecil. 1 alam ribu kecil sama dengan 1 tata surya, disebut sebagai 1 alam ribu menengah. 1000 alam ribu menengah adalah 1 maharibu dunia. Di sini ada bodhisattva mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 2000 sistem dunia berukuran menengah. Sehingga di tempat ini dikatakan 2000 sistem dunia berukuran menengah. Artinya adalah 2 buah maharibu dunia. 1 buah maharibu dunia yang jumlahnya sebanyak butiran debu. Sebanyak butiran debu sudah sangat banyak, apalagi dihitung dari 2 buah maharibu dunia. Pokoknya jumlahnya sudah sangat banyak. Tidak dapat dihitung, menghitung butiran demi butiran debu. Di dalam Sutta Teratai kita sering menyebut butiran debu yang tidak dapat dihitung. Sebelumnya telah dikatakan kepada kita bahwa seandainya para ahli matematika atau para murid mereka masih tidak dapat mengetahui nilainya. Ini sudah dibahas pada bab perumpamaan kota gaib, sehingga angkanya sangat sulit diungkapkan. Saat ini yang kita katakan adalah jumlah bodhisattva. Di sini,
2000 sistem dunia berukuran menengah adalah 2 maharibu dunia. Semuanya digiling menjadi debu. Inilah jumlah bodhisatwa itu. Mereka menyadari kalau sifat dharma pada dasarnya adalah kosong, berdiam di tingkatan suci, dan mampu memutar roda dharma suci bagi semua makhluk. Di sini 2000 sistem dunia berukuran menengah. 2000 sistem dunia berukuran menengah adalah 2 maharibu dunia. Semuanya digiling menjadi debu. 2 maharibu dunia ini digiling menjadi debu. Debu tersebut adalah jumlah bodhisatwa itu. Kemudian berkata kembali kepada dia bahwa ini adalah menggambarkan jumlah bodhisatwa. Ada berapa banyak? Telah banyak bodhisatwa yang menyadari kalau sifat dharma pada dasarnya adalah kosong. Telah menyadari kalau sifat dharma pada dasarnya adalah kosong, singkat kata, ingin memberitahukan kepada kita bahwa tiada kegelisahan adalah kosong. Berdiam di tingkatan suci karena semuanya adalah kosong. Maka tidak ada kekotoran batin yang mencemari mereka. Meskipun kami mengatakan banyak polusi, polusi udara adalah polusi udara dalam ruang kosong. Bukan karena alam semesta tercemar. Bukan itu. Adalah gas yang terhubung di ruang kosong. Bukan kosong ini yang tercemar. Tidak peduli betapa kotornya sesuatu itu. Di ruang kosong ini, ketika kami coba memercikkannya dengan air, kotoran masih jatuh ke tanah. Tidak berada di ruang kosong. Oleh sebab itu, kosong telah berdiam di tingkatan suci. Jika kita bisa benar-benar kosong, kita tidak akan ternodai oleh kekotoran batin apapun, sehingga mampu memutar roda dharma suci bagi semua makhluk. Seperti ini, para bodhisatwa yang tanpa noda penuh dengan kebijaksanaan dan sifat dharma hakiki sedang memutar roda dharma. Para bodhisatwa ini sangatlah banyak. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh hati untuk memahami 2000 sistem dunia berukuran menengah merujuk pada 2000 alam ribu menengah. Memutar roda dharma ketidakmunduran artinya tak kenal mundur dalam setiap pikirannya. Merealisasikan tahapan ini berarti memasuki bumi ke-8. Beberapa ribu pikiran muncul dalam satu momen. Pikiran kita sangatlah cepat. Saat saya memberitahu kamu bahwa ada ribuan dunia, kamu akan memunculkan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pikiranmu mungkin kamu akan bertanya, bagaimana bisa ada begitu banyak? Saat dunia ini telah menjadi debu, kita tahu itu semua akan menjadi partikel debu. Tetapi berapa banyak partikel? Dalam pikiran kita terdapat gambaran seberapa banyak, tak terhingga. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam satu pikiran kita memiliki fenomena tak terhingga. Maka dengan prinsip yang sama, memutar roda dharma ketidakmunduran artinya tak kenal mundur dalam setiap pikirannya. Inilah pikiran kita. Semuanya berada dalam dharma yang murni dan tak tercemar. Jadi karena murni dan tak tercemar, kita tidak boleh mundur. Merealisasikan tahapan ini berarti memasuki bumi ke-8. Mereka sudah naik ke tanah bodhisatwa dan telah memasuki bumi ke-8. Memutar roda dharma suci artinya memiliki kefasihan berbicara dan menampakkan kemampuan gaib besar, melingkupi semua alam dari para makhluk tanpa ganjalan dan tanpa kemelekatan. Merealisasikan tahapan ini berarti memasuki bumi ke-10. Kita berbakat dalam kefasihan, karena kita semua memiliki pemahaman menyeluruh tentang dharma. Jika kita tidak dihalangi oleh 4 prinsip kefasihan, secara alami kita akan memahami banyak sekali dharma yang sangat dalam dan sulit untuk kita pahami. Memikirkan cara untuk membuat semua orang untuk memahaminya. Kita harus sangat bersungguh hati dalam hal ini. Jadi menampakkan kemampuan gaib besar. Kita harus menggunakan berbagai konsep spiritual untuk memahami kebenaran ini, untuk menganalisis kebenaran ruang besar, menggunakan kebijaksanaan kebenaran untuk memahami kebenaran ruang besar dan menganalisisnya. Inilah kefasihan yang sempurna. Banyak sekali. Tidak peduli itu dharma, makna, bahasa. Dengan cara ini dia dapat menganalisis kefasihan dan mencapai kefasihan. Jadi menampakkan kemampuan gaib besar. Inilah kemampuan gaib.
untuk memahami kebenaran sejati dari Dharma ini dan untuk mengajarkan Dharma ini sesuai dengan kesempatan yang ada. Inilah kemampuan gaib, sehingga melingkupi semua alam dari para makhluk. Ajaran ini meliputi semua alam Dharma, maka bisa merangkul ajaran kegelapan batin para makhluk dan menganalisa supaya mereka memahami. Sehingga termasuk ajaran para makhluk dan tidak ada rintangan, dinamakan tanpa ganjalan dan tanpa kemelekatan. Berbicara tentang kerisauan dan kegelapan para makhluk, maka kerisauan merupakan bodi. Orang yang membahas tentang kerisauan menganggap kerisauan sebagai dharma, dianggap sebagai bodi, tidak ternodai oleh kerisauan, sehingga dinamakan tanpa ganjalan dan tanpa kemelekatan. Merealisasikan tahapan ini berarti memasuki bumi ke-10. Ini dinamakan bumi ke-10. Saudara sekalian, mulai membabarkan bab ini dan disampaikan dengan sangat dalam dan sulit dijelaskan. Benar, sangat dalam, sulit dijelaskan, tetapi juga harus dijelaskan. Yang ingin disampaikan, bagaimana supaya semua orang memahami, orang yang mendengarkan kita harus menggunakan batin bagaimana baru bisa benar-benar menerima, terbebas dari kerisauan tanpa ganjalan dan tanpa kemelekatan. Orang yang mengatakan demikian, kita harus bagaimana terbebas dari kerisauan dan juga jangan membiarkan kerisauan menodai kita. Kebiasaan kita, kebiasaan buruk harus segera dihapus. Ajaran yang benar, apakah kita harus segera mengejar? Kita di 6 akad 8 kesadaran. Apakah harus dibedakan dengan jelas? Batin manusia yang risau, kita harus segera menjauh. 6 paramita dari Bodhisattva. Kita harus segera giat bersemangat kembali pada 8 kesadaran kita. Murni dan jernih tanpa ternodai, masuk lagi menuju kesadaran ke-9 tatata. Tanah yang murni dan jernih, sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.